Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala kesempurnaan puja puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha menatap, maha mendengar, maha menyaksikan, maha tahu segala pikiran kita, maha tahu segala yang ada di hati kita, maha tahu setiap niat yang terlintas. Dialah Allah yang maha tahu setiap lirikan mata dan khianat hati, dan Allah lah yang mengetahui semua masalah yang kita hadapi serta solusi terbaiknya, dan Allah lah yang mengetahui dengan persis semua aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita, dan Allah yang menutup-nutupi sehingga orang lain tidak tahu kebusukan kita yang sebenarnya. Dan Allah juga yang memberikan kepada kita kemampuan untuk hadir di masjid, menimba ilmu. Dialah Allah yang memberikan kebaikan dalam bentuk apapun juga. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu jadi kebaikan. Wa laisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang begitu selain mukmin. Artinya makin kuat keyakinan kita, semua jadi baik apapun yang terjadi. Makin kuat keyakinan, seperti hadis sebelumnya yang kita bahas, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kulli khairan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah, dicintai Allah. Jadi kalau kita ingin hidup ini apapun jadi baik dan ingin dicintai Allah, pilihannya fokus bagaimana keyakinan kita kepada Allah makin bagus. Inna asabatu syarra'u syakar fakana khairulah. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jadi kalau Allah ngasih karunia itu biasa. Yang jadi kebaikan itu kalau bisa bersyukur. Jadi kalau kita dikasih harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, itu orang yang durhaka juga dikasih. Tapi kalau Allah memberi kepada kita taufik bisa bersyukur, itu yang jadi kebaikan. Makanya jangan cuma minta dunia, tapi minta syukur. Jelas hadirin sekalian? Kita sering fokus kepada keinginan dunia kita, padahal itu baru ujian, baru fitnah. Jadinya kebaikan itu kalau syukur. Nah, orang yang beriman tidak ngeh terhadap harta, gelar, pangkat, biasa saja karena tahu bahwa ini itu biasa. Tapi ngehnya itu kepada syukur. Jadi ambisi dalam hidupnya tuh bukan ambisi dunianya, tapi ambisi syukurnya. Nah, silakan periksa. Kita ingin apa? Kita ingin dunia, boleh, boleh. Tapi harus membuat syukur. Jangan sampai ingin dunia menghilangkan syukur. Apakah ada orang yang ingin dunia kemudian dia jadi kurang syukur? Ada? Ada tidak? Bukan ada, sebagian besar. Masih ingat perumpamaan kemarin?
Ketika raja memberi kepada seseorang kuda yang bagus, kebanyakan terpesona kepada kudanya, takjubnya tuh kepada kuda, gembiranya kepada kuda, dia fokusnya kepada kuda, pikiran hatinya kuda. Kepada raja yang memberi dan memperhatikannya dia cuek. Yang kedua, ada yang dikasih kuda, dia senang kuda, tapi dia juga berterima kasih ke raja. Raja, terima kasih. Gak tahu yang mana nih, dia senangnya berterima kasih ke rajanya atau basa-basi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal senangnya sih kuda, fokusnya ke kuda atau ke raja. Nah ini menentukan nih. Tapi ada yang ketiga, ketika diberi kuda, dia ingin tahu kenapa raja memberi kuda. Kudanya bagus, tapi dia ingin tahu kenapa raja ngasih kuda. Ini kuda raja, kenapa dikasihkan? Supaya dengan kuda ini, karena ini kuda raja, engkau jadi mudah ketemu dengan raja, bahkan bisa menemani raja. Kalau raja perjalanan bisa ikut, kalau raja berburu bisa ikut. Di sanalah bahagianya. Bukan gagahnya kuda, bukan bentuknya kuda, bukan mahalnya kuda, tapi manfaat kuda ini, dia bisa dekat dengan raja. Terbayang tidak nih? Hebatnya Imam Ghazali bikin perumpamaan. Kita dapat uang, senang saja dengan uangnya. Punya sepeda, itu ada aja lagi sepeda teh. Kalau nggak disebut teh, nyelinep aja. Ya. Punya sepeda, sibuk dengan sepedanya. Giginya berapa? Dia hitung, ya. Tapi ada yang punya sepeda, yakin ini adalah karunia Allah nih sepeda. Jadi alhamdulillah ya Allah, engkau memberi saya rezeki sepeda. Ini sepeda karuniamu, titipanmu. Dia senang, dia olahraga pakai sepeda. Ini karunia Allah, disebut Allah pemberinya. Tapi ada yang paling luar biasa, ketika dia diberi sesuatu, untuk apa ini Allah memberi ini ke saya? Ini adalah untuk mendekat ke Allah. Gunakanlah sepeda dengan niat supaya badan sehat, supaya kuat ibadah. Selama bersepeda digunakan untuk dakwah, sehingga orang-orang yang lagi hobi sepeda jadi ingat ke Allah, jadi semangat ke Allah. Digunakan sepeda untuk silaturahim, mengunjungi saudara-saudaranya, teman-temannya, kawan sanak saudara, orang tuanya. Jadi sepeda ini memudahkan untuk beramal yang Allah sukai. Maaf ya boga lalakonnya sepeda nih ya, karena hari ini saya lagi nyoba sepeda rakitan baru ya, lagi ngelurus-lurus niat ini. Nah barulah kita jadi manusia menakjubkan kalau jadi yang ketiga tadi ya. Jadi lihat uang tuh bukan senang ke jumlahnya, tapi ini Allah ngasih sarana saya dekat dengan Allah nih. Makanya sedekah tuh ringan, karena memang Allah memberikan rezeki buat beramal soleh. Beda dengan yang dikasih uang lebih senang disimpan. Ada juga yang dikasih uang alhamdulillah tapi jajan terus ya, sedekahnya sisa-sisa. Padahal harusnya ini Allah memberi uang supaya saya banyak beramal yang disukai Allah. Kira-kira mana yang paling bahagia? Ke satu, kedua, ketiga? Atuh hadirin ya, peperihan kita belum mengamalkannya, atuh ikut bahagia ya. 1, 2, 3 kira-kira.
ketiga. Nah inilah manusia menakjubkan. Jadi kalau dia dapat gelar, dapat pangkat, dapat jabatan, dapat kekuatan, dapat keterampilan, bulat, ini pasti dari Allah dan untuk mendekat ke Allah. Udah nggak mikir kepentingan pribadi, udah nanti datanglah urusan kita. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang nolong agama Allah, Allah pasti nolong urusannya. Jadi bukan wah dengan ini menghasilkan uang nih buat saya, dengan jabatan ini saya bakal dihormati, dengan adanya gelar ini saya bakal naik penghasilan. Nah itu udah bukan Allah lagi, itu kekuda lagi tuh yang pertama tuh. Jadi kalau kita udah dapat sesuatu, yakin ini adalah karunia Allah sepenuhnya untuk kemudahan mendekat ke Allah. Nanti untuk sayanya mana? Ikut nanti ya. Kalau udah dekat ke raja dalam kisah tadi itu, ya masa mau nemenin raja berburu, raja makan, yang nemenin nggak dikasih makan, nggak mungkin lah ya. Jadi jangan risau keperluan kita tuh ya. Karena la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita syukur, nikmat yang ada tuh kerasa nikmatnya. Ada pokoknya sesuatu yang sama, beda rasanya tergantung syukur atau tidak. Sesuatunya persis sama, makanannya sama nih ya, enak atau tidaknya tergantung kedalaman bersyukurnya. Walaupun hanya nasi pepel ya, yang dicocolkan ke garam yang dibakar tuh ya, walaupun hanya itu tetap enak. Kenapa? Karena ada rantang yang isinya syukur hadirin. Mau makan di restoran bintang 5, dia makan puyar bintang 7 karena kurang syukur. Ini ada kisah nyata Pak, seorang yang sangat kaya raya sakit, baru sembuh, mamayu ya, ayo cari ke restoran termahal. Dan di setiap restoran tuh kerjanya mengeluh, ini tidak seenak yang saya harapkan, padahal mahal sekali. Karena memang Allah tidak menciptakan nikmat itu pada sesuatunya, tapi pada syukurnya. Boleh ulangi kisah tentang raja yang stres? Ini bukan raja yang tadi baik-baik aja ya, ngasih kuda. Ini raja konsultasi kepada penasehatnya. Saya ini kenapa ya? Kok hidup saya tidak pernah merasa bahagia, tidak tenang. Padahal kerajaan segini hebatnya, berlapis emas, penjagaan begitu ketatnya, permaisuri begitu jelitanya, makanan melimpah ruah, kasur empuk. Kenapa saya tidak pernah tenang? Saya lihat itu dari jendela istana, saya perhatikan si tukang kebun itu, enak saja dia, tidur di bawah pohon nyenyak, bawa bekal dari rumahnya dibungkus kain biasa, kelihatan nikmat, gak ada apa-apanya makanannya. Ini kenapa? Kata penasehatnya, oh Paduka, ini masalahnya adalah 100 keping emas, 99 keping emas. Apa maksudmu? Coba Paduka kasih hadiah ke tukang kebun itu 99 keping emas, masukkan ke kotak, bungkus yang rapih, tulis di atasnya 100, kasihin. Wah, ketika nerima, gimana ceritanya? Bahagia luar biasa. Lihat 1 keping saja tidak pernah, 99, dia belum hitung.
Wah, ini luar biasa, raja baik. Hitung Pak, hitung banyak. 20, 29, 49, 4, 95, 99. Hah? Diam semua tuh. 99. Ulangi, diulangi lagi. Tetap 99. Jangan-jangan keselip, bongkar kotaknya, bongkar. Enggak ada. Jangan-jangan jatuh di jalan. Itu sepanjang malam pakai obor jalan ke gerbang kerajaan. Balik lagi enggak ketemu. Raja besoknya mau lihat gimana itu orang yang dikasih segitu banyaknya uang emas. Pas dilihat, loh lagi stres, celong, beda dengan biasanya. Ini kenapa jadi begini? Kemarin nggak begini, ketika dikasih banyak kok jadi merusak begini penampilan wajah. Nah Paduka, dia sibuk memikirkan yang satu, bukan sibuk mensyukuri yang ada. Nah Paduka juga begitu. Jelas Paduka? Paduka jelas? Kita mah duit nggak banyak tetap stres karena mikirin duit orang. Ini teh ngerti nggak hadirin? Ini teh tinggi nih guraunya ya. Jangan cuma mikirin raja yang itu mah raja fiktif, juragan ini. Jangan-jangan kita menderita tuh karena sibuk saja. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi harus jelas dulu, karena nanti bakal ada keinginan lain lagi. Syukurilah hadirin. Bukan tidak boleh, tapi jangan diperbudak sehingga rusak sholat, rusak ngaji, rusak ibadah. Nah, ini ciri-ciri diperbudak ya. Jadi harus bagaimana sekarang? Ya harus sadar terus bahwa nikmat apapun, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kita punya kekuatan, ini kekuatan dari Allah, bukan dari saya. Untuk apa kita dibikin kuat? Supaya kuat ibadah, kuat belajar, kuat nolong orang, kuat dakwah. Apa yang Allah sukai? Kita punya ilmu dari Allah, bukan untuk menyombongkan kepintaran kita, untuk agar orang lain mengakui kecerdasan, bukan agar orang kagum akan daya ingat kita. Mau apa? Gunakan ilmu ini untuk membuat kita dekat dengan Allah. Kita amalkan, kita ajarkan, sabar sampai orang lain juga bisa beramal. Gak ada urusan dengan penilaian orang ke kita. Ini ilmu dari Allah. Jadi jangan malas untuk baligu ani walau ayat. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Gak usah ngarap-ngarap tabligh akbar. Sama hadirin, ceramah di stadion apa tuh di Jakarta tuh, Senayan, dengan ceramah di musola Al-Ikhlas, sama tidak? Sama tidak? Apa yang sama? Sama-sama yang menilai itu Allah. Mau ngaji depan para jenderal atau hansip, sama yang menilai itu Allah. Guru pasca sarjana dengan guru PAUD, sama yang menilai itu Allah. Kalau kita bangga di depan para penggede, kemudian kita merasa ya hansip kejeng karolot, bajunya longgar, padahal santri hansip ini boleh jadi
di sisi Allah lebih tinggi derajatnya dari yang berpangkat dan lupa ke Allah kan? Di depan 1 juta orang dakwah, di depan 2 orang sama yang menilai itu Allah. Makanya kalau kita syukur punya ilmu, sampaikan. Walaupun ke siapa, ada mungkin yang sedang pakai itu kan sekarang banyak yang pakai boneka-bonekaan itu ya. Bonekanya teh sedih lagi sekarang rata-rata ya kan. Ini duduknya juga ngelendoy, jadi nggak tega. Dan sengaja dibuka lagi, ternyata kakek-kakek makin sedih hadirin. Nah hadirin sekalian, itu juga hamba Allah tuh. Kita berbuat baik kepada beliau, ngajak ngobrol, ngasih minum, mikirkan solusinya. Itu ya sama yang menilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau punya ilmu, syukuri dengan diamalkan dan sampaikan. Perkara orang mengamalkan atau tidak, jadi soleh atau tidak, itu hidayah taufik Allah. Yang penting kita menyampaikannya lillahi ta'ala. Punya apa lagi? Sebutin. Dek, punya apa? Saya udah tahu beliau pasti ngomong itu karena baru ya kan. Sebelumnya kan ingin apa? Ingin istri ya. Sekarang punya apa? Punya istri. Ngepas. Tepat kan? Gimana coba? Diapain itu istri kan? Punya istri adalah ladang amal supaya dekat ke Allah. Gimana caranya? Setiap kelebihan kebaikan istri disyukuri, berterima kasih, dekat ke Allah. Setiap kekurangan kesalahan istri disabari dan dibantu diperbaiki dengan sabar. Itu juga ladang pendekat ke Allah. Istri memang kelebihannya macam-macam ya, ada yang kelebihan kata-katanya, ada yang kelebihan emosinya ya. Terima. Lebih baik tambah ke suami daripada ke suami orang. Betul. Istri saya tuh banyak minta-minta. Ya minta ke suami, bener, daripada minta ke suami orang, ya kan? Mau terima. Ya mau tidur aja, ini masalah itu. Udah dibilangin. Salah satu kelebihan wanita itu stok kata-katanya lebih banyak dari kaum pria, katanya gitu kan. Kita mah 7.000, sedang wanita 20.000. Jadi kalau baru kepakai 10 ribuan lah ya seharian, ya siap menerima sisanya. Kalau suami penceramah habis itu 7.000 ya. Sampai di rumah ya harus mengerti ibu-ibu, itu teh udah habis stoknya. Saya capek-capek ngejelasin jawabannya. Iya, ya itu teh sisa-sisa dari 7.000. Udahlah. Jadikan jalan pendekat ke Allah. Ada yang suaminya pemarah, tapi istrinya sabar. Kenapa? Karena dijadikan sikap suami ini sarana takarub kepada Allah. Kenapa jadi sakit? Karena ngarep-ngarepnya dari pasangannya, bukan ngarep-ngarep dari Allah. Berharap dipuji, berharap dihargai, berharap dicintai, berharap dikagumi pasangannya, udah pasti sakit hati itu banyak ya. Kalau berharapnya dari Allah semuanya, ya alhamdulillah. Yang benar atuh jadi suami teh, orang lain ke masjid bapak teh mau jadi suami solehah. Kalau sholatnya di rumah terus, udah pakai mukena aja. Emang nggak enak omongannya. Tapi emang saya salah, saya di rumah terus sholatnya. Tapi kan istri bisa ngomongnya bijaksana, maunya ya. Tapi kan dosa kita banyak. Jadi koreksinya dapat, penggugur dosanya dapat.
Untuk kata-kata yang enggak enak kita sabar, untuk koreksinya patuhi. Kan gitu, nggak ada ruginya tuh. Tapi istri saya masa lalunya apa, ngomongin masa lalu? Emangnya saudara nggak punya masa lalu? Kan? Tapi itu pacarnya banyak. Kamu sama siapa pacaran? Ya sama teman dia. Ya sama aja berarti. Udahlah, kekurangan, kesalahan, aib itu selesai. Doakan supaya diampuni Allah. Nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah disebut-sebut. Tidak menyelesaikan masalah. Udah berlalu, betul tidak? Ya tapi masalahnya kesalahan saya diungkit-ungkit terus. Berarti sarana untuk tobat. Di dunia aja diungkit-ungkit sengsara, nggak perlu bela diri. Oh gini, ya astagfirullah, astagfirullah, istighfar, ya apalagi astagfirullahaladzim, terus istighfar. Jadikan sikap dari pasangan hidup itu sebagai pendekat ke Allah gitu. Anak juga gitu. Aduh ini anak jengkelin, jadikan pendekat ke Allah. Ampun ya Allah, ampun, saya belum jadi orang tua yang benar. Engkau saksikan dosa dan maksiat saya. Betapa bedanya nasihat ke anak dengan kelakuan saya sendiri. Engkau tahu, ampun. Makin anak ngejengkelin, makin banjir air mata. Minta ampun ke Allah. Karena bisa jadi anak disuit begitu supaya menyadarkan kita orang tuanya. Jadi bukan jengkel, marah ke anak. Gampang bagi Allah disolehkan anak itu ya. Jadikan pendekat ke Allah. Iya kan? Anaknya pintar, hafal Quran, hati-hati tuh. Jangan jadi jauh dari Allah, kita yang ujub. Wah Pak, anaknya hafal Quran. Memang ya tergantung turunan siapa gitu. Padahal bapaknya Iqra jilid 3. Hati-hati jangan sampai prestasi anak, karunia anak jadi penjauh dari Allah ya. Harusnya tuh ya Allah, semua sudah tertulis di Lauh Mahfud, anak akan jadi hafiz. Tolong ya Allah, tolong agar anak ini jangan ujub, jangan ria. Keluarga kami juga jangan ujub, ini teh ujian. Jadi pendekat ke Allah ya. Karena kan diuji berat itu hadirin. Banyak ilmu agama itu lebih berat. Karena ujubnya bisa ujub yang lebih fatal. Penceramah yang di kampung kesana sini ya, naik sepeda, kadang jalan kaki, masuk ke pelosok-pelosok yang dengarnya juga 3 orang, 5 orang, bisa jadi itu lebih hebat di sisi Allah daripada yang ceramah diundang sana, diundang sini. Wah, nanti nentukan tarif ya, minta fasilitas. Nanti dia menjadi merasa gimana, merasa beda dari yang lain. Aduh, itu bisa dimurkai Allah itu nanti kalau kita jadi busuk hati karena ilmu agama, karena dakwah, karena ngaji. Tuh harusnya jadi pendekat ke Allah. Punya apa lagi? Hayo, siapa yang nyeletuk punya sepedahan? Itu juga bisa. Saya lagi beli speaker, pasang speaker, nyalain murotal, ya kan? Orang lain pada lagu dangdut di sepeda. Kenapa kita malu mendengarkan murotal? Mana yang bagus? Itu kan bisa pakai headset bagus, tapi cuma sendiri. Bunyikan aja. Berani tidak? Nah, dakwah nanti sepedanya coba tempelin sesuatu yang membuat ingat bahwa bersepeda itu bisa jadi amal soleh, jadi dakwah. Mudah-mudahan ya Allah menerima amal.
Ya begitulah hadirin sekalian. Jadi sekarang apa-apa teh ini dari Allah untuk mendekat ke Allah. Ini titipan Allah untuk mendekat ke Allah. Gitu aja. Semua karunia dari Allah, ujiannya dan digunakan untuk mendekat ke Allah. Apa saja. Termasuk dihina, dikritik, dicaci, difitnah, jadikan pendekat ke Allah. Karena karunia kan tidak harus yang cocok terus. Mana coba karunia yang lebih bagus? Dipuji atau dikritik dengan pedas level 4? Ada yang jawab. Mana karunia yang lebih bagus, dipuji-puji atau dikritik? Kan? Ini naik levelnya karena telat jawabnya, jadi level 5. Ya bagusan dikritik lah. Dikritik itu kan terkabulnya doa, ihdinas siratal mustaqim. Tapi itu kata-katanya tuh aduh, nancep, udah nancep di keruak-keruak. Ya itu kan penggugur dosanya. Yang enggak enaknya itu merontokkan dosa, kritiknya itu menjadi cahaya. Terima kasihnya 2 tuh. Ada yang kritik sopan gitu, maaf ya mas ya, tolong loba omong misalkan. Kalau dikritik bagaimana? Ya udah nggak usah bela diri, nanti bertengkar ya. Kalau memang salah tinggal ngaku aja salah. Ya saya salah, kan janjinya kemarin mau memperbaiki ini, kenapa enggak? Saya salah, saya lupa. Makanya ditulis, ya harusnya saya tulis ya. Udah gitu ngaku ya, jangan diulangi. Insya Allah saya akan berusaha tidak mengulangi. Nggak usah sibuk. Sebetulnya itu udah mau saya lakukan. Jangan suka bela diri. Tidak penting kita bela diri kalau kita salah. Yang penting tuh memperbaiki diri. Iya kan? Tidak penting kita punya kedudukan di hati orang lain. Yang penting tuh kita jadi baik, lebih baik. Tapi dia ngeremehin saya, ya nggak ada masalah. Memang remeh kita ini ya. Iya kan? Dia nyebut saya itu seorang yang lemot, tukang bikin kesalahan. Ya emang kita begitu. Tinggal perbaiki aja. Tapi saya udah memperbaiki, dia tetap tidak menghargai saya. Dan kita memperbaiki bukan supaya dihargai orang. Kita tobat itu supaya disukai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Nggak ada urusan dengan penilaian orang. Nanti kalau udah pada waktunya juga tinggal dibalikan aja oleh Allah. Aduh, maaf ya selama ini saya suka menyakiti. Tadi saya dengar dari Ustadz Mulyadi, Masya Allah. Dulu beliau kepala SMK ya, merintis SMK. Wah, semoga Allah menyayangi Ustadz Mulyadi ini. Beliau jadi perintis banyak hal di sini tuh. Dengan keterbatasan pengalaman bikin sekolah. Itu ada yang bandel sampai berani meludah di depannya. Waduh, keluarkeun jangan. Sesudah tamat nih Pak, tetap sekolah, tapi akhlaknya nggak bagus. Sekian tahun kemudian dia datang khusus itu hanya untuk minta maaf ke Ustadz Mulyadi dan Ustadz Roni, dulu kepala pengasuhan ya. Sengaja datang ke sana dari jauh itu. Sudah itu pulang dan sekarang jadi ketua apa gitu, Rokis. Kita tidak tahu, betul? Boleh jadi kesabarannya para ustadz ini
hadiahnya dibalikan. Sekian tahun baru datang tuh. Betapa Allah tunjukkan tidak ada yang sia-sia. Dibalikannya 3 tahun kemudian. Jadi enggak ada yang disia-siakan oleh Allah ya. Enggak harus orang tuh jadi baik ke kita seketika gara-gara kita baik. Enggak ada keharusan begitu. Jadi udah tobat dia langsung mengakui, enggak. Atau kita udah minta maaf langsung reda marahnya, enggak juga. Untuk reda marah tuh perlu waktu ya. Saya kan udah minta maaf, kenapa kau masih nggak mau ngajak ngobrol? Kan beda antara memaafkan dengan melupakan itu. Memaafkan menyabut pakunya, nah melupakan mah gimana supaya lubangnya itu tidak menganga. Kalau hanya didempul gampang, ini hati. Kenapa jadi pada melotot begini ke saya? Menjiwai ya kan? Saya menduga saudara lagi ingat ke seseorang ini yang dilukai ya, atau yang melukai. Tenanglah hadirin. Jadikan apapun yang terjadi jadi pendekat ke Allah. Dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, lapang, sempit, dikasih, ditahan, diambil, udah semuanya jadikan pendekat ke Allah. Masya Allah. Karena semua kejadian memang hanya untuk membuat kita dekat dengan Allah. Nanti Allah yang menenangkan, Allah yang mengatur solusinya. Sebagai penutup hadirin, kalau kita menyebut la haula wala quwata illa billah, jangan cuma di lisan ya. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah saya bertawakal ke Allah, ini ikrarnya ya. Lalu langsung disebutkan saya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Berarti kita enggak ada ilmu yang bisa kita andalkan, tidak ada pengalaman yang bisa kita andalkan, tidak ada kekuatan, keahlian, kehebatan, pengalaman, nggak ada. Tetap yang diandalkan Allah. Walaupun kita memilikinya, ya, kita punya ilmu, punya pengalaman, punya kesempatan berlatih, punya keterampilan. Tapi kalau udah menyebut la haula wala quwata illa billah, udah nggak ada. Termasuk ibadah. Coba, kalau ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa jawabannya? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya sama ya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kenapa yang tengah beda jawabannya? Mari kita sholat, tidak ada daya kecuali Allah nolong kita bisa ibadah supaya enggak ujub. Hayya 'alal falah, mari kita raih kemenangan. Apa jawabannya? Tidak ada daya meraih kemenangan. Gitu hadirin. Aduh, mata saya nggak bisa terjaga. La haula wala quwata illa billah. Tidak bisa kita ngejauhin maksiat tanpa pertolongan Allah. Jadi harus sampai ke sana tuh. Jadi jangan merasa la haula wala quwata illa billah, tenang ya. Ini mah beres, ini mau kecil lah. Itu udah sombong itu. Enggak, baru ngomong tidak ada kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Nah, kiki bisul di sini ya bisa turun ya. Hati-hati ini hadirin, jangan sampai kita bersandar kepada apapun, siapapun. Kalau mau la haula wala quwata illa billah, hilang kita tuh. Yang ada cuman Allah saja. Walaupun kita punya, kalau Allah nggak izinkan, nggak efektif tuh. Ilmu, pengalaman, kekuatan. Mau dibikin lupa, sekejap bisa lupa. Mau dibikin lemah, sekejap bisa lemah. Betul? Makanya inti dari
tawakal itu adalah menjerokkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasakan nanti fahuwa hasbuh, Allah akan cukupi. Sepanjang sok pintar, sok hebat, sok berpengalaman, ujub ya. Ini masih udah pernah ngalamin yang gini, gampang lah, ini mah gampang lah. Oleh Allah mah gampang, dibuat nggak bisa ya. Kenapa saudara jadi pada mikir lagi? Alah baru aja rapat kata saya gampang lah kita. Hati-hati hadirin. Rapat itu jangan sampai sarana ujub ya. Allah satu-satunya yang bisa diandalkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta ya Rabb, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Duhai Allah yang maha menatap, yang menakdirkan kami berhimpun ini, ampuni kami ya Allah. Kami ngaku kami adalah manusia zalim. Kami zalimi diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak mengampuni dan mencurahkan kasih sayang-Mu, pasti kami binasa ya Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Inilah kami ya Rabb, hamba-Mu yang bergelimang dosa, ahli maksiat, yang jarang bersyukur, yang amalnya jarang ikhlas, yang sholatnya jarang khusyuk, yang matanya kotor, pikirannya kotor, tubuhnya kotor. Hanya karena Engkau lah yang menutupi. Kami masih dihargai makhluk-Mu ya Rabb. Ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi orang yang hakul yakin padamu, sadar siapa diri ini, mengerti harus bagaimana menjalani sisa umur ini. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ikhlas, semuanya hanya untuk-Mu, hanya karena-Mu, hanya bersama-Mu. Karuniakan nikmatnya tawakal ya Allah, sehingga benar-benar tidak ada satupun siapapun yang bertempat kami bersandar selain hanya Engkau. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah. Doa Engkau ijabah, Engkau cukupi hanya dengan rizki yang halal berkah. Karuniakan lahir batin sehat walafiat, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, keluarga hafizah yang ikhlas istiqomah. Jauhkan kami dari silau duniawi yang memperbudak. Titipkan dunia yang membuat kami dekat dengan-Mu, yang membuat hidup kami maslahat bagi makhluk-makhluk-Mu. Ya Rabb, Allahumma rzuqnal istiqomah, karuniakan kepada kami istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Jangan lupa, sahabat sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official. Jangan lupa, sahabat sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.